wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya. Pada kesempatan ini Allah masih mengizinkan kita untuk sama-sama menikmati kebersamaan ini bersama dalam ketaatan kepadanya dan bersama dalam menguatkan ilmu dan iman kita. Alhamdulillah selesai sholat maghrib berjamaah, kita melanjutkan untuk belajar tentang agama Allah ini yang merupakan kewajiban kita untuk keselamatan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan Allah kuatkan kita untuk mengikuti. Bapak dan ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah utus menyampaikan agama Islam ini dengan sempurna. Belum beliau diangkat, belum beliau diwafatkan, kecuali agama Islam ini sudah sempurna dan tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali beliau sudah tunjukkan, dan tidak ada jalan keburukan yang mencelakakan kecuali beliau sudah berikan peringatan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dalam ketaatan. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, seperti yang kita pelajari pada pertemuan terakhir bulan lalu, bahwasanya kitab Al-Usulul Thalatha ini sudah selesai kita bahas dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah selesai kita bahas dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita masuk kepada kitab yang setelahnya atau ya kitab lain atau kitab beliau juga, insyaallah sebagaimana kita katakan setelah usul salasah, 3 landasan utama, masuk kita al-qawaidul arba', yaitu 4 kaidah dalam beragama. Tapi sebelum kita masuk ke yang demikian, kitabnya juga pendek, saya ingin katakan atau mengingatkan kita kembali ketika awal kita belajar kitab Al-Usul Thalatha ini kemarin, apa tujuannya? Tidak ada yang tahu. Berarti tahu ulang deh. Apa tujuannya kita mempelajari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ini kemarin? Dah lupa? Dah. Salah satu tujuan utama, bahkan ini saya kan kemarin mengangkat kisah seorang syekh dari Mesir. Masih ingat? Ketika beliau diundang mengajar ke Al-Jami'atil Islamiyah di Madinah, karena memang beliau punya keahlian di bidang al-qiraat, ilmu qiraat, ahli Al-Quran. Karena memang di Mesir banyak
ahli-ahli qiraat besar. Maka tuan-tuan barangkali ketika mengenal para qurra, mungkin banyak yang mengenal syekh-syekh Mesir dulu, seperti Syekh Mahmud Khalil. Tidak kenal juga rupanya, yang para qari-qari kita sering meniru-niru Mahmud Khalil Al-Husari, yang kasetnya sering dulu diputar di masjid-masjid di negeri ini, khususnya masjid besar. Kadang lebang tidak lepas ini uruhan. Nah, bisa nih Uzif? Tidak juga. Ada Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi, juga terkenal dan pernah berkunjung ke Indonesia 2 kali kalau saya tidak salah, tahun 60-an. Lalu lahir, betul lahir, lalu ya. Nah, kemudian Syekh Ismail, Mustafa Ismail, dan masih banyak yang lain lagi, para qurra. Nah, Syekh ini salah satu minal qurra besar, min qurra al-kibar, datang ke atau diundang untuk mengajar di fakultas Al-Quran. Setahu saya di dunia yang ada fakultas Al-Quran khusus, dan fakultas hadis pertama kali ada di Madinah. Ya, Al-Quran satu fakultas dan hadis satu fakultas. Kemudian diikuti oleh Pakistan dan India, itu dipisahkan antara fakultas Al-Quran dengan hadis. Kalau kita lama dulu jurusan tafsir hadis, ini digabung Al-Quran dan hadis dalam satu jurusan. Oleh sana enggak, Al-Quran satu fakultas, hadis satu fakultas. Nah, beliau ngajar fakultas Al-Quran. Suatu hari dia berdiskusi, atau lebih tepatnya disebut berkelahi, karena memang kasusnya sampai besar, sampai ke syekh besar, tentang masalah akidah. Beliau selama ini kan berpemahaman Asy'ari akidahnya, dan sedangkan lawan diskusinya adalah orang Saudi yang berakidah Wahabi. Menurut sebutan orang-orang Asy'ari disebut dengan Wahabi. Nah, panas perdebatan sampai pada tingkat perkelahian. Ya, saling mencemooh, saling mencela, saling mencaci, saling ini. Sebenarnya tidak boleh, tapi apa boleh buat? Orang kalau sudah masalah akidah main-mainkan itu. Ya, sampai dia merendahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai fitnah kesesatan dunia, pembawa fitnah kesesatan dunia. Tentu orang Saudi ini tidak terima dia. Berarti kalau sesat Syekh Muhammad Abdul Wahab, sesatlah seluruh orang Saudi, karena mereka yang digelar Wahabi semuanya. Mau tuan-tuan, jangankan se-Indonesia disesatkan orang, se-Masjid Sa'ad bin Mu'az saja, so se-Kajir temu tak? Tutup buat anda. Silahkan datang ke sini. Dia datang dan kita mengaji. Masya Allah, sampai kasus ke dekan. Ini yang menceritakan ke saya, dekan itu langsung. Kalau nak apa nak konfirmasi dan klarifikasi, cuman beliau lah mati loh. Nah, ya, di rumah beliau di Hayul Faisaliyah di belakang kampus. Harinya saya ingat hari Selasa selepas asar, tanggalnya saya lupa. Nah, yang jelas itu yang diceritakannya. Sampai kedekan dicobanya untuk melerai, tapi tak selesai. Kasusnya membesar. Ya, tidak ada yang mau mengalah. Syekh tak mau mengalah, si mahasiswa karena merasa di negaranya dan negaranya disesatkan, dia tidak mau mengalah. Akhirnya dibawalah kasusnya ke Syekh rektor. Siapa rektor waktu itu? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahmatu rabbi alaih. Subhanallah, diajak ke kantor Syekh bin Baz, dan sampai di situ
Jadi Syekh bin Baz yang menulis surat kepadanya. Kalau bahasa sekarang kita surat cinta ya. Kalau dari atasan ke bawahan biasanya surat cinta, surat apa itu? Kalau tuan-tuan dapat dari atasan surat nanti tentang pekerjaan kita, surat apa namanya? SP, surat peringatan. Kami nyebutnya dengan surat cinta. Nah, mungkin tidak ada yang PNS tidak ada ya. Tidak ada ya. Baik. Surat peringatan dan diminta datang ke kantor Syekh tanggal sekian jam sekian. Dapat surat itu, Syekh pasti tafsirannya buruk atau baik? Pasti tafsiran buruk. Alah, pulang walenya kan itu kan? Iya, negaranya dihina, keyakinannya disesatkan, imamnya direndahkan. Tentu yang terbayang olehnya orang bersalah, pasti bayangannya, orang bersalah, bayangannya selalu tidak pernah bersalah, bersalah sudah itu pulang koma, tidak takut bos jaya. Suang pulang jam 1, pulangnya 5, tidak takut pulang lain. Jadi itulah lebih kurang. Iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Kata orang Arab, bila seseorang buruk kelakunya, pasti buruk sangkanya. Jadi kalau ada orang banyak buruk sangkanya, pastikan dia buruk lakunya. Kalau orang terlalu banyak buruk sangkanya, pasti buruk lakunya. Orang yang paling curiga adalah penipu. Sah? Orang penghijau paling sensitif. Orang yang paling apa namanya, paling imek adalah orang pencilok. Ya kan ya? Orang penduta je itu, dia cuba duta kan, kayak orang kira. Dia lang dutanya ya. Dan penduta pun orang lainnya. Dia lang kicu. Jadi orang yang bersalah mesti takut. Akhirnya dia kemas barangnya, dikumpul-kumpul barangnya, pasti besok dideportasi. Inilah bayangan yang menghantuinya. Jadi malam tu tidak lalu kan, bakau bang siap berangkat paksa ke negerinya. Itu yang terbayang oleh beliau. Sebagaimana orang-orang yang sebagaimana orang-orang yang anti Wahabi selalu membayangkan, orang yang anti Wahabi selalu membayangkan apa bayangnya? Apa yang dibayangkan oleh orang yang anti Wahabi? Orang Wahabi itu keras, menakutkan, kan ya? Tidak bisa menerima perbedaan. Ada lebih parah ya. Belajar akidah Wahabi jadi zombie. Jadi orang-orang yang menakutkan. Itu yang terbayang oleh beliau. Dan wajar itu yang diterimanya dari guru-gurunya rata-rata. Dulu tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, tidak ada ngojo, apalagi kita tidak nampak memang itu. Kalau buka YouTube sesi dari Sitana, pasti Wahabi itu azab karena fitnah. Mereka itu orang-orang yang jahil, tidak pandai bahasa Arab. Masa orang Arab tidak pandai bahasa Arab. Ayo adanya jahil ni. Kalau kadang ya ni nyono salah, kecen uang nan tidak buat tu. Nah, kalau dibuka buku bahasa Arab oleh doa kayak bahasa Arab, inyono salah. Tapi dia nyo jahil, kecen orang yang tidak paham. Tetapi ternyata Syekh bin Baz rahimahullah adalah orang yang subhanallah, yang selalu menekankan zaman ini adalah zaman berlemah lembut. Karena sebagian besar manusia jahil terhadap agamanya. Sebagian besar kaum muslimin jahil terhadap agamanya. Apa mana jahil, Pak? Bongak? Enggak. Orang jahil belum tentu bongak. Tapi bongak salah satu sebab jahil.
Orang jahil maknanya orang tidak berilmu tentang agamanya. Bisa orang cerdas, bisa orang, bisa orang cerdas, bisa orang bongak. Nah. Jadi jangan sampai bongak orang tu. Wangi kawat, tapi kalau sabit tidak berilmu mungkin. Walaupun nak jadi mau bano dah. Tapi kalau sabit bongak, ya tiba andiu orangnya, tak kena wangi orang kawat dah kalau sabit andiu. Tapi kalau tidak tentu dapat, kan tak wangi orang kan? Kalau sabit tidak tentu kan tak wangi orang. Kalau sabit andiu, Pak, kalau dah sabit apa andiu wangi tak? Wangi kan? Kalau sabit tidak tentu, wangi juga. Apa wangi cepat roh. Iya, tidak akan semarah kalau disebut andiu bongak. Tapi kalau disebut tidak tahu, itu biasa kita. Kita tidak semua tahu, yang tidak semua hal kita ketahui. Tapi kalau sebut bongak itu pantangan. Jadi dianggapnya Syekh rahimahullah akan mendeportasi beliau. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah ketika sampai Syekh, assalamualaikum. Dan salah satu kelebihan beliau buta tapi hafalannya luar biasa. Saya diceritakan oleh Syekh guru kita Syekh Jupri, pendiri Al-Furqan. Dia ceritakan tahun ini saya berkunjung ke kantor beliau. Tahun depan ketika saya berkunjung lagi, baru dengar suara saya, dia bilang ahlan wa sahlan ya Jufri. Allahu Akbar. Hah? Awak nampak uang? Dongau suara 2 minggu pun tak puasa. Siapa ustaz dia ni? Kan ya? Siapa ustaz ni? Asal siapa nak di YouTube soalnya? Iya. Begitulah Syekh rahimahullah taala. Tahu dia, setahun tak berjumpa. Dan baru sekali istilah beliau bertamu ke kantornya di Riyadh, langsung dia hafal namanya. Ahlan wa sahlan Jupri. Apalagi Syekh tadi. Ketika beliau datang, langsung beliau berdiri di tempat duduknya, di kursi rektornya, disambutnya Syekh tadi, dan diajak duduk di sofa, bukan duduk satu di bawah satu di atas, enggak. Jadi tidak seperti menghukum orang yang sedang bersalah, enggak. Akhirnya beliau berbincang-bincang. Kalau bincangnya ulama kan tentu tentang ilmu, tentang dakwah, tentang kebaikan. 2 jam kata sang dekan, saya pun dah bosan juga duduk katanya. Dan lagi dia seorang ramai nak berjumpa Syekh di kantor rektorat itu. Akhirnya setelah 2 jam saya tengok, kami masuk jam 8, sekitar jam 10, belum juga, asik juga mereka berdua, seperti tidak terjadi apa-apa sama sekali. Lihat Allah jin itu jadi pejabat tinggi. Lihat Allah, tidak bisa dia. Nengokilah semua sangat tidak. Beginilah da'i itu. Beginilah ulama Rabbani itu. Jadi dalam keadaan marah tapi tidak, dalam keadaan marah tapi tidak kelihatan, karena dia ingin meluruskan orang, bukan untuk memusnahkan orang. Awak sepaham ngaya salah ciknya, apa cara kan jatuh, apa cara jadi dengan doang, sah dimatin jalan wak doang, sah cik salah lagi nya, tak salah pano, ijosan salah lagi. Nah begitulah bedanya orang berilmu yang mengamalkan ilmu, yang hatinya lillah, tidak ada hasad di antara mereka. Jadi tidak dikedepankan bersalahnya Syekh tadi. Iya, karena memang dididik di atas akidah yang sehat, di atas manhaj yang sahih, manhaj as-salafu as-salih alaihim ridwanullah. Setelah diingatkan oleh padekan Syekh Abdul Aziz Al-Qari, Syekh Abdul Aziz Abdul Fatah Al-Qari, yaitu salah satu imam Masjid Quba dulu. Beliau itu imam Masjid Quba dan khatibnya, selain dekan Fakultas Al-Quran. Dia katakan, akhirnya saya lerai, saya ingatkan Syekh, mungkin banyak orang nak ketemu dengan antum, mungkin kami minta izin. Dia tidak ingatkan pula, tidak akan diberi hukuman kau kan, bukan. Ya kan, dekan kan juga bukan provokator juga. Dekan ini juga paham, dia dai juga. Jadi bukan untuk mengadukan ke Syekh, bukan untuk menghukum, tapi untuk meluruskan. Ini beda memang orang yang provokator dengan orang yang dai. Kalau dai itu tidak ingin menyelesaikan masalah dengan sebaik mungkin.
Jadi dia tidak memprovokasi Syekh. Iku azab wa ada negara wa di narim. Tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimah akhirnya ketika dia, oh iya kata Syekh, tidak apa-apa. Kalau tuan-tuan nak pergi silakan, kalau nak di sini juga silakan. Ayo minta izin lah. Dia hantar sama Syekh bin Bas ke mobilnya. Dia hantar keluar. Padahal Syekh bin Bas butuh. Dia hantar. Ada kemuliaan lebih daripada itu tuan-tuan. Uang basalah bantu juru. Mungkin bagi saya kita yang dai sekarang ni, apa dia buang anu uang basalah apa mulia-muliakan jo ahli bid'ah kan? Syekh ahli bid'ah boleh dimuliakan? Tidak, Syekh punya sasaran. Memang dia ahli bid'ah, tapi posisi ini posisi untuk meluruskan hatinya. Karena dia sudah terlanjur punya pandangan negatif pada seluruh orang yang belajar al-usul salasa ini. Nah, itu lebih kurang ya. Al-usul salasa. Kita yang belajar pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini orang-orang sesat yang hatinya menggelegak melihat darah kaum muslimin. Itu yang dibawakan oleh syekh-syekh mereka. Sampai hari ini masih kita dengarkan. Sampai ini masih kita dengar ini. Mereka adalah kaum musyrikin, orang-orang yang pokoknya macam-macam. Nah, bukan ahli sunnah, bahkan bukan ahlul Islam. Bayangkan itu. Negara bentukan Yahudi. Yang memfitnah negaranya kerjasama sama Yahudi. Sedangkan Arab Saudi sampai hari ini sejak berdirinya tidak pernah kerjasama sama Yahudi. Tidak ada kedutaannya. Kalau Mesir ada kedutaan Israel, Iran ada kedutaan Israel, Maroko ada kedutaan Israel, Jordan ada kedutaan Israel. Arab Saudi sampai ini tidak ada buka hubungan diplomatik. Tapi kalau hubungan bondiang, tidak mungkin tidak ada. Nabi juga berunding sama orang Yahudi. Kalau perdagangan, Nabi ada berdagang sama Yahudi? Ada berdagang. Tidak ada larangan. Mana lebih parah? Hubungan diplomatik, kerjasama politik daripada hubungan dagang? Mana parah? Wih. Hah? Politik. Kalau sekarang kan menentu kebijakan politik. Tapi kalau beli barangnya, beli barang pada lawan perang kita boleh tak? Haram. Beli barang ke orang yang kita dengannya berperang boleh apa tak? Apa dia mohon je? Dan tengok kau marah. Nah, bangun aja. Tidak ada diharamkan. Kita berperang dengannya, jual beli halal. Kecuali yang kita beli barang haram. Kalau barang halal. Mana lebih parah yang kerja sama politik? Turki punya hubungan diplomatik. Di mana pun hubungan diplomatik. Punya perwakilan negara Israel di Kampung Nangdo. Arab Saudi sampai kini tidak ada. Tapi yang tertuduh Arab Saudi bentukan Yahudi. Yang tertuduh Arab Saudi menjual Palestina. Padahal yang paling banyak membela Palestina adalah Arab Saudi. Tengok Suriah baru merdeka dari orang-orang Syiah. Siapa yang menggandengnya? Siapa menggandeng? Jawablah. Tidak ada TV tuan-tuan. Siapa menggandeng? Arab Saudi. Berapa BBT sebulan deh? Hah? Ngeneknya 10 jutanya. Tahu tak tuan-tuan bagi 10 juta? 10 juta. Mat, 10 juta apa, Mat? Hah? Iya 10 juta rial lah. Tak suruh piara. Piara pun dapat dia tu. 2 kali belok kan kinang. Hah? 40 miliar, Mat. 40 miliar. Iya. Kita mati. Iya, 45 ibu. Apa, Mat? Hah? Iya miliar ya? Tak miliar lah sih. $2 tahu lah dia tuan-tuan bayinya. Awak itu bayu. Nah, menjadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi banyak yang tak ngerti, apalagi para pemerhati yang hati tiba-tiba aja. Jadi tiba-tiba ustaz jadi pengabat politik. Beli senjata DMBS ke Amerika. Berapa hutang PT belanja? Satu? Enggak.
Berarti miliar. Miliar apa? Yang berarti miliar dolar. Tentu deh tuan hasilnya. Hah? Dek nak bakawan atau dek nak mengurangi lawan? Hoi. Nah, beri. Tapi jangan coror. Jadi mana nak ngerti? Ya, contoh-contoh ngerti. Lah bekerja sama lo dengan abe. Ini kalian tak kerja sama Amerika? Tuan-tuan tak kerja sama Amerika? Lain kan? Semuanya. Bezo, awak bijak deh. Kelihatan kan tak bawa kawan deh. Tak je bezo. Awak kan bijak ke deh. Ya, hutangnya banyak. Jadi kaum muslimin, tujuannya adalah untuk mencabut sanksi Barat terhadap Suriah. Kenapa itu tuan-tuan? Ketika kontrak itu ditandatangani, dihadirkan Presiden Suriah. Apa hubungan? Pahamnya enggak? Enggak paham nih. Ngeratu yang kalkulan enggak paham. Ini masih enggak paham. Jadi untuk mencabut sanksi internasional terhadap Suriah. Kalau enggak dicabut, enggak bisa mereka membangun, enggak bisa mereka bangkit, enggak diakui oleh dunia internasional. Siapa yang paling berpengaruh kini di PBB itu? Woi, tak cuma Amerika itu. Siapa yang bisa mempengaruhi Amerika? Woi, hah? Ustaz Asman, hah? Ustaz Siano, Ustaz Fulan, enggak. Non bapiti. Memang Trump kini perlu piti. Itu dia di BBT di MBS tu. Jale Ustaz. Jalenya. Woi. Aku lah kalau tidak ni kita kali yang aku lah. Ya iya aja lah. Ya, kedua untuk ini meringankan tekanan Syiah terhadap Palestina. Jadi tuan-tuan, kalau kini piti lembaga, oi. Tak longan kini dulu kalau jago kampung, preman kampung, kan dia anggap apa dulu? Pangkelangan, kini laku kelangan lah. Di betul namanya pesta. Nah kini nak laku kia. Lembaga di kampung banyak piti kan ya. Sodo preman belai nyuruh. Kayak. Tapi kalau sampai ustaz yang banyak piti sodo elok bela belainya. Jadi piti kini yang banyak pengaruh. Sebab dunia materialis hari ini. Paham ya? Nah, centeng-centeng dak kuat no gini rice. Centeng-centeng di kemudian di uang piti. Nah, makanya itulah strategi. Mana nak ngerti sedang tonton lah. Masalah macam itu boleh. Lah baju lah Palestina ke Israel. Allah musta'an. Ala kulli hal. Itu kan tafsiran. Tafsiran orang-orang yang tidak paham. Sama juga masalah tafsirkan ayat tentang tauhid salah paham. Nyawa pun coro hati penuh kebencian yang ancak jadi buuk. Yang buuk jadi ancak. Ancak lo ni Iran le bodoh. Bodoh Saudi. Subhanallah. Babanta uang jahat, uang jahat. Langsung elok orang jahat tu. Apanya? Iran jahat enggak? Yahudi jahat enggak? Tu bantainya, eloklah pada awak lah. Tu lagi ke apa tu pakai? Yahudi jahat, Iran jahat. Tu batau buatnya berdua. Langsung eloknya pada awak nak elok kan? Asa. Fahamnya enggak? Nak faham dah lapayan jalan dia orangnya. Ini saudara naknya punya menamo tapi dia tuan-tuan labek no contoh. Nya banyak dai-dai nanti tiba-tiba jadi pengamat politik ini. Jadi kenapa? Karena hati penuh kebencian. Nah, sekarang kembali ke tadi. Ternyata Syekh tadi tidak pernah membaca kitab ini. Kene kitab lain enggak bocor ya. Apa buktinya? Selesai diantar oleh Syekh bin Baz masuk ke dalam mobil, kan dasuk dikusuk punggung dari Syekh bin Baz, dikusuk punggungnya, ya kusuk nomor. Dah biar tu kusuk.
kusuk punggung. Syekh, anta ta'lam anna syabab indahum hamasa zaidah. Syekh, antum tahu kan yang namanya anak muda pasti semangatnya menggebu-gebu, darah muda, lanjut. Darah yang berapi-api ya. Nah, jadi pahamlah itu. Oleh sebab itu, isbir. Liakan andal kabir. Harusnya antum sabar karena kamu yang sudah dewasa. Jadi kalau orang tua berlawan orang bujang, ndak boleh lah. Hilang kehormatan wadah. Orang bujang ndak lihat mau ngalah. Ke orang tua lah dengan ngalahnya. Sekali kupang lah nganunya kan itu. Jadi walhasil nan tua betul aja. Indak ngerati yang anak muda harus hormat pada orang tua, ndak waswa gaji. Kalau nak adu otot bujang sama bujang, kalau nak adu otak tua sama tua. Nah, makanya saya bilang sabar aja ya. Indak ada cita-cita orang kalau ulang je lah. Dah ada. Karena ini lebih berkesan daripada menjatuhkan hukuman. Subhanallah. Syekh Abdul Fattah Abdul Aziz Al-Qari langsung menceritakan begitu pintu tertutup masuk gigi satu, Syekh, doktor katanya, bawa sini seluruh kitab-kitab Wahabi itu. Selama ini belum saya baca katanya. Itu dia bocor. Akhirnya jadi dai besar. Jadi dai besar Wahabi. Kadang-kadang kita ini ia dimakan oleh subuhat dan pas pula ketemu dengan ustadz yang tidak paham dakwah, bukan tidak berilmu. Kita kadang-kadang dari sisi keilmuan bagus, tapi di cara berdakwah kadang banyak yang kena. Contoh kecil kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita misalnya diundang ke satu tempat dan kita berhalangan untuk klarifikasi, tidak ada kadang-kadang. Nak buat awak je nak datang dak opurnya ke dia. Tidak. Sekecil apapun harus dirawat. Kecil apapun harus dirawat. Kadang-kadang siang abang sabu ini. Kalau ndak wa salat situ jemaah sama jemaah dunia, sabu ada jemaah dunia. Nah, itu dia kadang-kadang bahasa sabutnya Ustaz Ridwan panjang ayat kat pertama Ustaz ni nak jangan terlambat kami. Ni tak apa lo gak lah bodoh tahu rumahnya pak. Sampai siku ancak je sisi kompat. Dah lah apa jar dah. Lepas siap bono lah terlambat lo kadang dek bawa duduk tu mana kan. So tak juru tapi siku ancak je sisi kompat. Itu masalah. Itu dia kalau agak terlambat telefon beliau kan atau Syekh tolong lomen komat sekendeknya. Nali banyak pahala nang nanti. Okay, ya. Itu kalau ndak ada lah mononya panjang rakaat pertama kene. Nah, jen kalau le terlambat kami tuntun mandangnya ke kami. Sah. Lah jale tuntun lah. Apa ustaz apa no mau terlambat tahu salah kan ya. Walaupun tak tahu lah nyabui lah. Tak kira kualat kan. Tapi itulah, walaupun kami punya uzur karena di perjalanan, sahih. Cuman ada baiknya itu dijaga juga. Makanya kadang-kadang terpaksa jadi sawit tertangil ya. Subhanallah ala kulli hal. Ya Syekh. Nah, inilah Syekh bin Baz rahimahullah punya keahlian di situ. Jadi dibentuk dengan akidah dan amal seperti yang dia pelajari dari guru besarnya Syekh Muhammad bin Ibrahim, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Ibrahim belajar dari anak-anak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dididik oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itulah hasil didikan mereka. Tetapi yang tersebar keluar adalah fitnah. Karena di antara saudaranya ada yang memusuhi dakwahnya. Dan ada pula yang mengatakan ayahnya juga memusuhi dakwahnya. Ditambah dek kawan tukang fitnah nak bunuh ayah aja nya. Subhanallah. Nah, kalau ceneko kalau tidak tobat kena guncang lidah nanti. Ya karena apa? Jangan ditambah-tambah.
beliau sendiri jangankan membunuh ayahnya, berperang saja tidak mau. Semua peperangan karena mereka diserang lebih dulu. Diserang. Kita tidak memulai menyerangi kaum muslimin karena mereka masih menyebutnya kaum muslimin. Tidak benar kata orang-orang yang mengatakan mengafirkan. Nah, ini diantara alasan kenapa kita baca dulu. Nah, nanti ada pertanyaan selepas azan. Azan? Alhamdulillah. Tidak masuk itu. Nah, azan dulu. Nanti saya akan bertanya selepas azan, atau kalau tidak saya bertanya, tuan-tuan yang bertanya. Nah, ya, kalau seandainya lu duduk pakai awal, ya ulang di awal ya. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la quwwata. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la Hayya 'alal falah. la hawla wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina as-salata. Baik, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Berarti kenapa kita belajar dari kitabnya sendiri langsung? Ya, kalau dulu ya orang karena di zaman tidak keterbukaan, kadang-kadang tidak disebutkan namanya, sah. Ada seorang syekh juga di India, ahli hadis, masya Allah, beliau dikabarkan hafiz kitab-kitab hadis itu dihafalnya, khususnya Al-Kutubus Sittah. Jadi setiap memulai kajian, ya selalu ini sering disebut oleh guru kami Syekh Abdul Razak Al-Badr, bahwa selalu mencaci maki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saking bencinya mereka. Nah, akhirnya alasannya apa? Karena ajarannya menyimpang. Di mana menyimpangnya? Mereka nggak tahu. Itu masalahnya. Yang sampai ajarannya menyimpang dan sesat menyesatkan. Lalu ada seorang muridnya pergi haji. Haji kemana? Untuk ke Mekah malah. Kan ya, ada haji ke Jakarta. Ada rencana ya.
atau haji ke Surabaya. Katanya ada gua yang tembus sampai ke Mekahnya. Allah musta'an. Di sana dia kan orang sana memang suka membagi-bagi kitab. Dan bagi-bagi kitab itu lata tuduh kayak kan menyebar ajaran saya sesat. Jadi banyak diwanti-wanti oleh kiai-kiai kita khususnya dari Jawa, kalau dibagi kitab jangan temo ke jemaah. Sampai itu kalau ada bagi-bagi kitab nanti di Arab Saudi, tolong jangan diterima. Kalau terima jangan dibaca. Nggak baca, itu nggak kata antur. Nah, jadi, muridnya ini dapat kitab itu dan Allah gerakkan pula hatinya membaca. Itu Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Dibacanya diulang. Kok salah paham kan? Ulang dia. Tidak nahu nun sosik mayala adanya. Gimana dia tahu? Karena dia sudah baca Sahih Bukhari, ada Kitabut Tauhid dalam, ada Kitabul Iman. Lah baca Sahih Muslim sampai selesai. Nyenanan baca nyawi-nyawi selesai itu tidak ada selesai. Kita ada suci itu masalahnya. Tidak ada selesai. Boleh tanya nanya. Tidak ada selesai. Baca bab iko lompatlah bab lain. Jadi itu tuhnya. Dan sampai momi dari awal sampai itu orang India tu ada orang. Kalau Indonesia, pun bertanya tidak ada orang. Udah pilih pondok pesantren jangan ada orang. Entah akhir-akhir itu kayaknya di angkatan kami dulu tidak ada. Akhir-akhirku mungkin lado kayaknya. Mungkin. Ya, tapi Allah buat sunnah. Nah. Tapi kalau di Arab Saudi sering banyak, di luar negeri lah di Timur Tengah rata-rata banyak yang membaca sampai selesai karena mereka dengan guru di masjid seperti ini. Baca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Kali itu bertahun-tahun lama. Nah. Jadi dia tahu ulang balik baca. Tidak ada yang berbeza pada akidah as-salaf. Mereka ngaku orang salaf juga. Subhanallah, syekhnya mengaku pengikut akidah salaf, tapi sampai kepadanya Muhammad al-Wahhab berakidah sesat, berbeda. Akhirnya tak konang dainya masa awak melaknat syekh ai. Ia mendoakan keburukan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tak konang syekhnya malah dia. Nyosir dia penyebab banyak sosok dia guanya tak ada syekh. Kalau ben kitab kau bakuli tu baca dia lil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pasti campang nah. Takkan aku baca. Wong lawanci, kalau tuan-tuan lawanci kada tu nampak pengumuman kajian Al-Usulus Salasa Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA. Amu salat kamai salat magai dak siko kan. Nyelawanci kan ya. Sapuro de pentolan Wahabiri yo duanya. Banyak orang sosial ni. Kan ya. Kalaulah di awal kebencian. Akhirnya pintar santri tadi, murid tadi dibuang kuliah dah. Dibuang kuliah. Tak ada tulisan nama. Kalau alasan bisa dibuat dunia. Alasan bisa dibuat. Jadi dibuang kuliah yang ada nama Syekh dalam dia. Sudah itu pulang sampai dia pun di kajian di ben ke Syekh. Ada kitab nombor kitab isi tauhid Syekhnya kan. Nah, cuman dia tak tantun ke ladang baca ndak dosa penyimpangan saya tolong saya baca kalau lewat tu mantap tu kalau awak pakai kalau ndak terserah saya nanti rekomendasikan atau tidak. Ada mosye kalau yang namanya ahlul ilmi itu dapat kitab bau lobby pada dapat bini bau lah. Ada tuan-tuan puan dapat bini bau indak ada yang tu lobby pada dapat bini bau. Kalau ulama macam itu dia sampai dah biar pagi dia dan baca bukunya malam pertama tu. Puan tuan-tuan malam pertama lupa pakai bini. Dia baca buku. Tak tekanang le bang, ulang dia. Dah ada dah. Begitu loh. Gembira beliau bawanya buku itu. Jadi esok pas jadwal kajian Syekh dengan wajah berseri-seri tetap juga membaca laknat terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetap je doa keburukannya, doa celaka tadi kan. Jadi tak bedanya. Subhanallah, kemarin saya dapat hadiah
buku yang sangat berharga, kecil ukurannya tapi besar isinya. Saya membaca seperti seolah-olah membaca kitab tauhid dalam Sahih Bukhari. Berarti Bukhari saja. Persis seperti dalam Sahih Bukhari. Yang murid tadi tersenyum-senyum apa je kan, bocah ke malah anak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kiki buku Syekh Abdul Wahab dipuji dah. Jalan saya. Subhanallah. Nah, jadi ketika selesai kajian lah bubar, uang datang murid tadi. Syekh, ilai baca kitab dunia. Bahasa eloknya lu baca olehnya. Wallahi katanya, qara'tuhul bariha marratain. Dan baca tadi sampai tamat malam tadi 2 kali. Tuh banyak salah. Karena sabikan tadinya seperti Sahih Bukhari. Tuh boleh baca kanya. Lihat. Tentu saya pengarang. Tidak ada, tapi tidak ada kulirnya. Itu tuh wala anak setiap mulai kajian. Langsung nangis ya, terisa-isa. Apa sebab? Sebab telah mengarahkan doa keburukan kepada orang yang tak patut seperti itu. Kan kodok juga macam itu curiga ke wang kan ya? Dan lah banyak ngaku ke nangis. Sebelum basuh dan Ustaz ni ya. Ustaz lah biar pada setan. Ia menyesatkan uang, pegarang, tidak bisa besok pendapat, macam-macam lah fitnah. Tu cara setelah basuhnya kan, uang nyawi itu setan dia, ya tidak boleh sebenarnya. Mungkin beliau juga karena tidak pernah bertemu, tidak pernah berdiskusi, tidak pernah mengetahui. Alhamdulillah. Apalagi Syekh Muhammad Wahab. Nah sekarang pertanyaannya, setelah kita membaca kitab ini, ada di antara jemaah yang mencatat penyimpangan yang terjadi dalam tulisan beliau? Atau malah lupa sodol? Ada yang ingatkan balik? Nah, saya memulai dengan hendaklah kita mengetahui, mengenali 4 perkara. Pertama adalah al-ilmu. Kedua al-amal. Yang ketiga berdakwah. Yang keempat bersabar dalam berdakwah tadi. Karena kalau mendakwakan ilmu dan mengamalkannya pasti akan berbentrokan dengan orang tak berilmu atau berilmu tak mengamalkannya. Ada orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, pasti memusuhi kita. Sudah banyak contoh kita lihat. Di antara orang dulu lewat kini sawit wangi kawak kan, ya, Imam Al-Hasan Al-Basri punya murid namanya Wasil bin Atha. Kira-kira kalau nya cerdas tu belajarnya dia ulama gadang, berilmu tu enggak? Berilmu apa tidak? Berilmu. Tetapi dia tinggalkan ilmunya, lalu diikuti pikirannya. Al-Quran hafiz, hadis hafiz, daya nalar tinggi, cuman nafsu lebih tinggi. Akhirnya membentuk aliran Mu'tazilah yang mengatakan akal lebih tinggi daripada wahyu. Jadi segala wahyu yang tak masuk dalam akal ditolak. Selesai. Akhirnya bakawannya je murid-murid Hasan Basri yang lain enggak, walaupun dia berilmu tapi tak mengamalkan ilmunya. Ayatku ada macam itu lain. Tentu adanya mosong. Al-Quran mengatakan ini, hadis mengatakan ini, cuman pikirannya tak menerima itu. Akhirnya
Yang diikutinya adalah pikirannya. Akhirnya bakawannya juga mengikuti wahyu. Tidak. Pasti dia memusuhinya. Makanya Al-Quran, hadis menyebutkan ratusan atau puluhan sifat. Bagi dia tidak masuk dalam pikiran. Sehingga yang diterima hanya 7 sifat saja. Kemudian dilipatkan menjadi 14. So, ada yang mustahil, ada yang wajib, ada yang harus. Padahal asma nama Allah saja 99. Tentu setiap nama ada sifat, tapi dia tidak masuk dalam pikirannya. Bukan tidak berilmu, dia tahu sebagian. Makanya saya pernah ditanya dengan pertanyaan yang menyulitkan untuk dijawab. Ustaz, ada sama-sama tamat Madinah, tapi kajinya kok tidak sama. Sampai di Indonesia kok tidak sama katanya. Saya jawab dengan normatif saja. Antum tahu tidak Unilever? PT Unilever tentunya. Indofood tentu. Lagi kan? Baik. Ada sabun ogo muatui pia. Sah? Ada ke sabun ogo muatui? Dalu lainnya wae ogo muatui. Ada sabun ogo mu ibu. Ada sabun ogo mu pulua ibu. Ada sabun ogo muatui ibu. Pahamnya tak? Jadi bagi yang kualitas tinggi dijago dah. Diambil adanya yang 5 ibu. Dia punya kemampuan untuk balik. Dan dia ingin sehat. Tapi nana sembarang walaupun bapi tapi tidak bemek juga. Ya, nama itu dia go aja deh. Dah isa sampai hati salah 5 orangnya. Mau pia pun 2 aja deh. Nyedek kiki. Hawa dunianya tinggi sehingga yang bermutu itu ditinggalkannya, ambil yang tidak bermutu, yang produk ilahi, yang produk samawi digantinya dengan produk bumi ardi. Apa sebab? Untuk menyenangkan masyarakat menengah ke bawah, yaitu yang pemahamannya rendah, selera beragamanya rendah. Jadi kalau dimulai ditakwil di akidah, pasti di syariat banyak modus. Saya tengok, bila rajin solat berjamaah betul-betul, menikmati solat berjamaah, tu lambat pun imam, tidak wangi-wangi dah. Bila setelah memperbaiki akidah dengan bahan asli, dengan akidah Al-Quran dan Sunnah merupakan as-salafus salih. Bila mudah untuk bahkan resign, meninggalkan pekerjaan riba di bank. Kadang pendapatan, ada yang saya tahu pendapatan 400 juta sebulan. Ada yang pendapatannya ibu-ibu 50 juta sebulan. Sanggup dia tinggalkan pekerjaan itu. Kadang mulai membuat lanjut bakso, goreng, basir dan sebagainya. Dengan apa? Setelah mempelajari akidah yang berbahan baku asli, wahyu Al-Quran dan hadis. Sebab kita diajar untuk tidak mentakwil-takwil perintah Allah. Diajar untuk taat bila dengar sami'na wa ata'na. Dan kita tahu dengan berakidah yang benar, balasan di akhirat besar. Sahih? Kapan? Setelah belajar. Makanya sanggup kita sedang bekerja, tinggalkan kerja, pergi ke masjid. Dulu enggak tanggung mananya, belum badannya. Kan ya? Beko jalan. Jadi mandi kan jalan mugai, jalan mugai itu salat asar. Di apa alasan? Tanggung. Lalu lucu lah. Pas korban, bantai dikit musaji. Ya, sebagian besar tidak salat berjamaah. Apa alasan? Tanggung. Atau kain dak berasia. Nya kalau awak kan banian salat dulu di musaji, pasti bawa kain nomor rasio untuk bersalin, pasti. Sebab awak mementingkan salat. Bila awak mementingkan salat setelah mengaji akidah yang lurus. Kalau akidah gitu dulu gampangnya
Banyak ustaz dulu boswa dan salat pakai anduk aja tipe lapo tapi ayu. Buya. Apa sebab? Asal tu orang lain ada jinnya. Tu nak jemaah ada sunatnya. Kalau dibuat ndak apa jua, ditinggal ndak apa-apa jua. Itu tidak musajik langang. Bila buat amai setelah kita tahu bahawa yang sunat itu menguntungkan, meninggalkannya merugikan. Kan ya? Itu tak basuh di kajian-kajian khalaf dah. Basuhnya di kajian as-salaf. Tak basuh di al-mutakallimin dah. Apalagi Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, apanya? Jumat tak apa Jumat seminar. Ada saji di situ di Perpustakaan Nasional Jakarta tu. Nah, Jumat lanjutnya seminar. Seminar ndaklah seminar mendukung agama, seminar juga agama lain. Nah, bisanya meninggalkan Jumat, bukan musafir. Apa sebab? Apa sebab? Tak apa bisa dia mentakwilkannya. Awak dalam keadaan berjihad fisabilillah. Berjihad nomor mengguang cita orang kafiru jihad nomor. Sedangkan orang-orang yang mengangkat senjata melawan orang-orang Yahudi dianggapnya sebagai teroris. Nasallallahu alaihi. Bila mau ngaji baru menikmati setelah pelajari akidah yang benar, karena kita selalu dibimbing untuk kata Allah dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes ya. Dulu buat musaji ya. Sejak CD dah dulu uang mana angguk piti di tepi jalan tu. Tak pernah tutup tepi jalan kau tahu kau kian. Mudia lain. Sejak SD dah dulu lah angguk piti, tahu angguk pitinya. Apa jorok mengumpulkan sumbangan. Di tepi dalam di tengah jalan tu. Awak lalu 2000, 1000, 2000 kan. Sejak dan SD lah 4 tahun enggak lah. Alunya sudah dapat musajid sampai kini. Kan ya? Tapi alhamdulillah hari ini sebentar-sebentar masjid dibangun oleh orang seorang kadang. Bila mau bangun tu setelah mengaji yang benar. Setelah mengaji yang benar. Tapi kalau ngaji tidak benar, masjid lado kosong dah. Ya, setelah ramai masjid lalu dirongrong, dipersekusi, habis itu dikosongkan dari jemaah, dikurangi pengajian. Dikira dengan mengurangi pengajian adalah penghematan. Tidak. Ini adalah pemborosan. Mengurangi pengajian karena takut habis anggaran, ini adalah pemborosan, bukan penghematan. Karena semakin banyak kita keluarkan fisabilillah, maka Allah semakin berikan keberkahan pada rezeki kita. Tapi alhamdulillah. Jadi kadang-kadang orang melihat banyak nabi dia itu agama orangnya. Tak nampak hasilnya ya. Amo dong ke jembatan, tapi lalu dia mereka lupa bahawa jembatan yang kita lalui itu hanya kepentingan dunia. Bahkan tempat maksiat lawan dia tegel. Tapi kalau ngaji itu jembatan kita menuju surga. Menuju surga. Jadi ketika kita khawatirkan dunia kita dengan mengorbankan agama, dunia tidak akan tercapai juga. Tapi kalau kita utamakan agama, insya Allah Allah bukakan keberkahan. Terbayang tentunya negeri kering kerontang di padang Sahara. Untuk menumbuhan kayu harus basiram ti air pagi jo sore. Babi ayah kan? Apa tak bisa mereka swasembada? Tentu swasembadanya. Kebutuhan bahan pokok melebihi hasil produksi melebihi kebutuhan masyarakat. Pada ayu bangkit bandingkan dengan kita, ayu tun tawi kan ya, tiliu tawi ayu anda je cukup tanaman awak, padahal tanah salawe-lawe subur-subur apa impor jo so do gulo ba impor, gamba impor, apa leh? Apa? Boye ba impor, jagung ba impor, kedelai ba impor, tenaga kerja pun ba impor juga. Semuanya awak sih kah? Tak laku awak, bawa orang lain. Dia apa? Barangkali keberkahan. Sedangkan mereka untuk korma, misalnya di Arab Saudi,
Kurmanya kebutuhan pokok masyarakat Saudi hanya lebih kurang 1.600.000 batang. 1.600.000 batang. Padahal tanaman yang mereka miliki lebih dari 5.600.000 batang. Nah, berarti surplus 4 juta batang. Makanya tak siapa Nabi korma dah. Kena ya? Awak nyalang satu lah. Latan dia boy. Kodok dah putih boy gay. Lado gay. Dan sejak masuk sitan apel, pisang, samogo. Kalau ke awak sesikit pisang, sabola apel dapat dia. Kena ya? Jadi antara produk masyarakat dengan produk impor sangat jauh bedanya. Apa sebab? Walau anna alal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Amu itu tumbuh korma. Kemudian Masya Allah, sodot buah-buahan dan ado di dunia dan tidak semua yang ada di situ ada di seluruh dunia. Ini apa tuan-tuan? Ini yang ado di situ. Ini patai ado di situ. Apa lah? Dia sawit saya. Nah, awak ajak kerja sama saya je orang Arab tu. Orang Arab daun ambil ada awak batang. Biar daun kayaknya batang tu tak awak. Nah, kadang-kadang saya sen. Nah, nyambi daun awak ambil batang. Yes ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ayu, Masya Allah, sapaya-paya situ, tapi jangan kuang ayu. Awak ayu sesanang-sanang si kau, tapi kodok putih ayu. Kena ya? Api, mana kodok padam listrik kau bersitan? Padahal sumber tenaga pembangkit listrik paling banyak di kita. Tetapi keberkahan tadi. Ya Ustaz. Jadi ini seperti dah ide Yaman Yunang dan Angdo. Kalian je belajarlah tauhid dulunya. Kalau belajar tauhid nanti gersang negeri kalian. Nah, nyabu itu negerinya itu paling gersang. Negerinya itu paling gersang di Yaman. Sampai jalan-jalan tak beraspal. Itu sahabat dia banyak wali situnya. Nah, jadi orang jajak wali. Kalau setelah dikaji APBD terendah di situ dia. Tidak ada penghasilan. Apa sebab? Karena terlalu banyak kesyirikan yang berlaku. Kesyirikan yang berlaku. Itu sudah itu tahu kamu belajar tauhid dia. Gersang lagi kalian suai. Subhanallah. Ada ide macam itu. Jadi ibu mau usahanya. Dan sampai sahabat kalau belajar akidah, berarti nanti teroris dia radikalnya. Itu belajar apa dia? Belajar tawasul, istighasah, tahlilan, salawatan, yasinan. Pokoknya yang apa nomor yang kolosal itu dia. Kalau belajar akidah jen, nanti kasau ada. Tadi sudah kita buktikan. Syekh bin Baz rahimahullah, orang bersalah pun dimuliakannya. Supaya apa? Dia ingin mengambil hatinya. Sehingga menjadi orang-orang yang mengikut kebenaran. Kita juga harus seperti itu kaum muslimin dan muslimat. Mudah Allah SWT memberikan kemampuan untuk itu. Jadi ada disclaimer enggak? Ada selama tuan-tuan dongo ngaji potong ada sunnah menyimpang dari Al-Quran dan sunnah. Kalau enggak, lanjutkan dia. Ya, tapi kalau ada, bicarakan kini. Ini mulia sama yang doleh, tak masalah. Ya saya di dunia, amu aja nak mundur salatnya sih. Mudah-mudahan kalau tidak, insyaAllah sambil berjalan nanti kita kalau ada masalah kita jawab. Alhamdulillah beliau tak keluar dari dalil karena memang dari awal dia katakan mengetahui 3 usul dengan dalil-dalilnya. Mengenal Allah dengan dalil, mengenal Rasul dengan dalil, mengenal Islam dengan dalil. Itu yang dibawakannya. Dalil itu disepakati oleh ulama. Dalil itu yang mu'tamad Al-Quran dan di atasnya segala dalil. Yang kedua
as-sunnah. Yang ketiga al-ijma'. Yang keempat al-qiyas. Nah, yang selain itu tidak dianggap sebagai dalil yang mu'tamad. Nah, kemudian ada yang bisa masuk qiyas, ada yang tidak. Kalau sudah ijma' tak boleh qiyas, tak boleh pakai qiyas. Dan Syekh alhamdulillah dalam kitab-kitabnya tidak keluar daripada itu. Lalu ada orang membawa dalil akli, dalil nakli. Dalil akli boleh dipakai, tapi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan dalil akli, dengan dalil nakli, dalil wahyu. Dan bila bertentangan, dalil akli, dalil akal mesti tunduk. Di sinilah persimpangan jalan kita dengan aliran-aliran yang menyimpang. Aliran menyimpang mensyaratkan dalil nakli mesti menyesuaikan diri dengan dalil akli. Artinya wahyu, Al-Quran dan hadis wajib menyesuaikan dengan logika dan akal. Kalau tidak bersesuai dengan logika dan akal, wajib ditolak dengan dua macam. So, cik tolak mata, cik tolak basa-basi. Tahu tolak matanya? Itulah al-Mu'tazilah itu. Sebenarnya akal tolak, tidak bisa diterima. Kalau lebas basi kena, itulah al-mutakallimin. Yang manhajnya sebenarnya sama. Cuma kalau kata basa-basi, ditolak dengan takwil cik atau ditolak dengan tafwid. Dan dianggaplah itu akidah as-salaf. Dulu tidak ada kuih dah. Sekarang Allah tentu di masyarakat suku aliran salaf, akhirnya mereka lah yang paling salaf. Cuman ketika kita tanyakan, ada riwayat dari Nabi mengatakan Allah tidak diate, cuba-cuba cair dia. Bosu riwayat palsu dari Ali bin Abi Thalib, Allahu mawjudun bila makan. Tak habis dalil-dalil syar'i gara-gara hadis palsu tadi. Subhanallah. Akhirnya dipalsukan hadis ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu. Agama itu harus logis, kalau tidak ada agama itu. Akhirnya hadis palsu juga. Wallahu musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi persimpangan jalan kita tahu, kalau ahlus sunnah mendahulukan Al-Quran dan sunnah dari logika, sedangkan ahlul bid'ah mendahulukan akal daripada Al-Quran dan sunnah. Mau nampak nanti ketika bertentangan. Kalau bersesuaian, itu jalan judulnya. Al-Quran menyuruh berbuat baik kepada sesama, itu sesuai dengan logika, masuk. Al-Quran dan hadis melarang berdusta, logika juga sesuai, melarang berdusta. Baru tiba masuk Al-Quran mengatakan warisan anak perempuan setengah warisan anak laki-laki. Ada mulai bertentangan sekenak jopikian. Sama lahirnya, sama ya jomaahnya. Apa dibezong? Bezong. Sampai orang tua kadang kan diwarisi itu ndak amo nemo tu dah. Pokok suak kalau mati ya bagi sama banyak tu Arab mencari turunnya. Subhanallah. Botan tu inyo menyimpang kosan. Dah tentu dia mosong haroto kalau idui izinkan di Allah awak memiliki. Tapi kalau lah mati balik ke pemilik asli. Siapa pemilik asli? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak boleh dibagi kecuali dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi sama banyak, kata duit. Tapi jangan salah-salah bagi, tanya ke. Anak sudah ambil orang tu kawannya bitabang. Tak dulin orang tua dah. Makanya perlu anak-anak soleh. Kalau anak-anak soleh, duit pun nyaman, setelah mati pun aman. Makanya sekolah anak yang mensolehkan mereka. Jalannya bukan yang mengayakan mereka, tidak, mensolehkan mereka. Sebab kebanyakan harta tidak juga isau dah. Sekenek pun tidak juga isau dah. Tapi kalau yang tidak soleh, banyak lah isau,
apalagi ndak nabuh. Tapi alhamdulillah kalau anak kita saleh ndak ada banyak, kita terbayang pasti dia akan gunakan dengan kebaikan. Kalau ndak nabuh, Allah tak akan sia-siakan. Kan ya? Asal ada nyawa ada rezeki. Maka solehkan mereka. Wabillahi taufiq. Oke, cukuplah dulu ya. Sabar sampai kita bertemu lagi insyaallah. Mudah-mudahan dengan al-qawaid al-arba' atau ada usulan Bu ya. Langsung kita bertauhid. Arba' dulu ya. Mulai yang kenek-kenek dulu ya. Ya supaya nanti semakin yakin kita bahwa fitnah yang disebutkan orang tentang syekh adalah hisapan jempol belaka, pepesan kosong. Tapi maka ini yang ditakutkan oleh mereka, bahwa mereka sudah terlalu menuduh tetapi tidak terbukti. Nasallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.